Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi dalam kuliah pengawasan pabrikasi 2. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas mengenai rendemen winter. Bagaimana cara menghitungnya, urgensinya, dan juga sedikit teknis penggunaan formulasi tersebut. Nah, untuk neraca pol atau neraca polarisasi ini sama halnya sebenarnya kedudukannya dengan rendemen winter. Dua angka wajib dalam pengawasan pabrikasi di pabrik tengah ke belakang. Dengan menggunakan rendemen winter dan neraca pol, kita bisa melihat atau bahkan melakukan mapping bagaimana efisiensi proses produksi terjadi di pabrik tengah ke belakang. Kita juga bisa membuat mapping di mana proses kehilangan gula terjadi. Apakah kemudian kehilangan di blotong, di tetes, kehilangan mekanis, atau bahkan kehilangan tidak diketahui. Coba kita akan lihat beberapa urgensi dari neraca polarisasi ini dalam pengawasan pabrikasi di slide-slide berikutnya. Rumus rendemen dipergunakan untuk mengadakan perhitungan pendahuluan. Jadi untuk melihat berapa kristal yang bisa kita harapkan terbentuk atau berapa sakrosa dalam hasil yang dapat menghablur. Di samping itu juga dapat digunakan untuk membandingkan pendapatan kristal yang nyata dengan jumlah yang secara normal dapat diharapkan. Nah, neraca-neraca yang kemudian kita susun, termasuk neraca pol ini, disusun untuk membantu kita agar dapat mengetahui berapa kehilangan-kehilangan yang terjadi selama proses pabrikasi, terutama untuk mengetahui berapa besarnya kehilangan gula yang tidak diketahui dan memperkirakan dengan jalan bagaimana kehilangan tersebut terjadi. Sebenarnya dengan menggunakan angka winter rendemen, HK nira mentah, pol blotong, HK tetes, kita telah mempunyai acuan untuk menyimpulkan kehilangan-kehilangan yang terjadi selama proses pabrikasi. Namun, jika kita menambahkan parameter neraca polarisasi, maka kehilangan-kehilangan tersebut akan digambarkan lebih jelas. Dalam prakteknya, baik itu winter rendemen, neraca pol akan digunakan secara komprehensif bersama dengan angka-angka parameter pendukung yang lain seperti halnya tadi HK nira mentah, kemudian HK tetes maupun pol blotong, sehingga dari hubungan setiap parameter pengawasan tersebut kita bisa membuat simpulan yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini sebenarnya analog dengan yang terjadi di pengawasan gilingan yang sudah kita pelajari di pengawasan pabrikasi 1. Nilai hilang dalam ampas persen sabut harus dikombinasikan penilaiannya dan penggunaannya dengan keadaan operasional gilingan, dengan katakanlah persen imbibisi, dengan kadar sabut dan juga parameter-parameter yang lainnya. Begitu juga di dalam pengawasan di on-farm, di tanaman. Untuk menggunakan nilai ton kristal per hektar, kita juga harus memperhatikan macam tebu, jalannya musim, pengolahan tanah, kesuburan tanah, pemupukan, dan parameter-parameter yang lain. Hanya dengan evaluasi berdasarkan data-data yang terkait atau saling berhubungan satu sama lainnya, kita dapat menarik suatu kesimpulan tentang hasil akhir secara ekonomis dari usaha di dalam pabrik gula. Dibandingkan dengan neraca pol, sebenarnya akan lebih tepat bila jumlah gula yang dimasukkan di dalam neraca dibandingkan dengan jumlah gula yang terdapat dalam produk, jumlah gula transaksi, dan juga jumlah gula yang ada di dalam blotong dan tetes. Dasarnya adalah persen sakarosa, karena sebenarnya polarisasi hanya menunjukkan kadar sakarosa secara semu. Seperti halnya Brix hanya menunjukkan secara semu kadar zat kering yang dapat larut.
yang sedikit banyak menyimpang dari sesungguhnya. Tergantung dari bahan atau cairan yang diperiksa, apakah mengandung sedikit atau lebih banyak campuran-campuran yang mempunyai pengaruh terhadap pemutaran bidang polarisasi. Namun, di dalam praktek ternyata bahwa neraca polarisasi telah dapat memenuhi kebutuhan pengawasan tentang kehilangan gula dalam proses produksi di pabrik gula. Dengan catatan jumlah pol yang masuk dalam nira mentah dianggap 100% dan merupakan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan selama proses produksi di pabrik tengah ke belakang. Nah, kalau neraca polarisasi kurang dapat menunjukkan secara tepat kehilangan-kehilangan dan bahkan kehilangan tidak diketahui, maka di samping kita perlu untuk menyusun neraca polarisasi, kita juga bisa menyusun neraca Briggs. Dari kedua neraca tersebut dapat kita ketahui kehilangan pol tidak diketahui dan kehilangan Briggs tidak diketahui. Keduanya dapat menunjukkan apakah kehilangan tidak diketahui itu bersifat mekanis atau kemis. Biasanya acuannya adalah apabila kehilangan Briggs yang lebih rendah dari kehilangan pol menunjukkan bahwa proses kehilangan gula terjadi secara inversi, berarti secara kemis. Sedangkan apabila kehilangan Briggs dan kehilangan pol sebanding menunjukkan bahwa kehilangan gula terjadi karena adanya proses mekanis. Neraca pol biasanya disusun setiap satu periode atau 15 hari sekali. Namun bila diperlukan juga dapat disusun lebih sering, misalnya setiap minggu sekali atau bahkan 5 hari sekali. Nah, neraca pol biasanya disusun mulai dari nira mentah, sedangkan pol dalam produk, pol dalam blotong, kemudian pol tetes apabila dijumlahkan pasti hasilnya akan lebih kecil dibandingkan pol nira mentah. Kenapa? Karena pasti ada pol hilang tidak diketahui dalam proses pengolahan di pabrik. Sehingga kalau misalnya kita ditanyakan berapa pol hilang tidak diketahui, kita dengan mudah bisa menghitung dengan menggunakan formulasi sederhana, yaitu pol nira mentah yang kita dapatkan dari proses analisis kimia di laboratorium pabrik gula dikurangi dengan penjumlahan pol produk, pol blotong, pol tetes. Begitu. Nah, untuk misalnya mengkonversi ke dalam ton pol, maka kita cukup menggunakan rumus pol nira mentah atau pol blotong atau pol tetes dibagi 100 karena dalam persen dikalikan berat nira mentah, berat blotong atau berat tetes sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan yang diminta untuk dihitung. Untuk perhitungan-perhitungan rendaman pinter, kemudian neraca polarisasi diperlukan taksiran dari berat bahan yang sedang diolah. Kemudian dari hasil taksiran tersebut harus dihitung pol, Briggs, bukan gula, dan juga kristal dalam taksiran. Dalam perhitungan-perhitungan taksasi dipakai anggapan bahwa lapisan strup yang mengelilingi kristal produk mempunyai kemurnian yang sama dengan kemurnian tetes yang dihasilkan pada pabrik tersebut. Dengan anggapan ini, maka dapat disusun bagan taksasi sederhana seperti halnya di slide ini. Dalam bagan taksasi sederhana ini, kita bisa membaca bahwa Briggs taksasi disusun oleh pol taksasi dan bukan gula taksasi. Pol taksasi disusun oleh kristal taksasi dan pol tak mengkristal taksasi. Sedangkan bukan gula taksasi bersama dengan pol tak mengkristal taksasi akan menyusun total tetes dalam taksasi bebas air. Total tetes dalam taksasi ini disusun bisa di breakdown menjadi tetes dalam produk dalam taksasi dan tetes tertimbang dalam taksasi. Nah, tetes dalam produk dalam taksasi bersama dengan kristal taksasi akan menjadi produk dalam taksasi. Berikut ini adalah format neraca pol yang biasanya digunakan di pabrik gula. Jadi kita hitung kuintal pol dalam hasil, dalam tetes akhir dan juga dalam perkiraan taksasi.
Kemudian kuintal pol dalam blotong, penjumlahannya akan kita dapatkan kuintal pol yang dipertanggungjawabkan. Kemudian kita hitung juga kuintal pol dalam nira mentah dan kuintal pol yang dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan kuintal pol yang hilang tidak diketahui. Kemudian dari situ nanti kita bisa menghitung kehilangan pol yang tidak diketahui persen yang masuk dalam nira mentah, sehingga setiap pol dalam proses produksi kita dapat ketahui angkanya, mulai dari pol nira mentah, pol blotong, pol tetes, pol produk, maupun juga pol hilang tidak diketahui.